Padahal Christine jelas-jelas sebagai seorang ibu tahu lah ya bentuk fisik anaknya. Kayak Walter Collins yang asli itu tuh nggak disunat, tiba-tiba yang datang malah udah disunat ya. Kan mereka menemukan banyak sekali anggota tubuh yang udah nggak lengkap dikuburkan di sana sini. Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to Cerita. Walter Collins menghilang setelah dia ini pergi ke bioskop yang gak jauh dari rumahnya. Ibunya yang panik kemudian melapor ke polisi dan kasus anak hilang ini pun menjadi berita yang sangat heboh. Foto Walter Collins pun terpampang di surat kabar dan juga tempat-tempat umum hingga suatu hari akhirnya anak itu ditemukan. Tapi sang ibu yakin bahwa anak yang ditemukan itu justru bukanlah Walter Collins yang asli. Walter Collins adalah anak laki-laki biasa yang tinggal di Lincoln Heights, Los Angeles. Dia adalah anak laki-laki berusia 9 tahun dan tinggal bersama ibunya bernama Christine yang bekerja sebagai operator telepon. Buat kalian yang penasaran tentang kasus hilangnya Walter Collins yang sempat menghebohkan Los Angeles pada tahun 1928, dan make sure to keep on watching. Oh ya, buat teman-teman yang baru di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa di klik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya supaya kalau aku upload video baru kalian tidak ketinggalan. Hari itu, tanggal 10 Maret 1928, cuaca lagi bagus-bagusnya, terus anak-anak pada main di luar, dan Walter pun meminta uang kepada ibunya untuk pergi nonton ke bioskop. Setelah diberi uang 1 sen, Walter pun bergegas ya pergi ke bioskop yang lokasinya tuh nggak jauh dari rumahnya. Singkat cerita, hari pun mulai gelap, tapi Walter Collins tidak kunjung kembali. Perasaan khawatir bercampur takut pun menghampiri Christine, apalagi nih saat Christine menghampiri rumah teman-temannya Walter satu persatu, ternyata nggak ada yang tahu di mana keberadaan Walter. Kota itu sebenarnya masih diselimuti trauma karena 3 bulan yang lalu terjadi kasus penculikan terhadap seorang anak laki-laki berusia 12 tahun yang bernama Marion Parker. Penculik yang awalnya meminta uang tebusan itu tidak lain tidak bukan adalah seorang psikopat bernama William Hickman yang dijuluki The Fox. Korbannya bukan hanya diculik, tapi juga dibunuh dan dimutilasi. Meskipun Hickman berhasil ditangkap, tapi tetap aja ya, trauma dan ketakutan masih membekas pada warga di kota itu. Nah, kembali lagi pada kasus hilangnya Walter Collins. Jadi begitu ibunya Walter yaitu Christine menghubungi polisi, mereka pun dengan sigap menaruh perhatian besar terhadap kasus ini. Kampanye untuk menemukan Walter ada di mana-mana dan pencarian dilakukan secara masif. Namun sayangnya pencarian ini menemui jalan buntu teman-teman, karena Walter tak kunjung ditemukan. Namun ada kesaksian seseorang yang mengaku melihat seorang anak laki-laki mirip Walter di dekat utara San Francisco. Menurut kesaksiannya, dia melihat anak itu di sebuah pom bensin di Glendale. Saat itu, anak yang diduga Walter Collins tengah duduk di kursi belakang sebuah mobil. Tapi yang terlihat sayangnya hanya bagian kepalanya aja. Bagian bawahnya itu tertutup koran. Pemilik pom bensin di sana pun kemudian menjelaskan ciri fisik sang pengendara, dan menurutnya pria yang menyetir mobil tersebut berwajah asing. Mukanya tuh kayak muka orang Italia. Dan juga pengendara ini tuh nggak sendirian ya, dia bersama seorang wanita. Awalnya baik Christine ataupun polisi menduga bahwa Walter Collins ini diculik oleh musuh ayahnya yang berada di penjara. Bisa jadi motifnya itu karena balas dendam. Oh ya, by the way, ayah Walter Collins ini kebetulan memiliki nama yang sama dengan putranya, yaitu Walter Collins Sr. Pria tersebut saat itu sebenarnya tengah mendekam di dalam penjara atas kasus perampokan bersenjata, dan pria itu meringkuk di tahanan penjara negara Folsom. Kasus hilangnya Walter Collins mendapat perhatian nasional dan Departemen Kepolisian Los Angeles. Mereka telah menindaklanjuti ratusan laporan dan petunjuk
tapi tetap aja nggak ada hasilnya. Kepolisian pun segera mendapatkan publisitas negatif ya dari media dan orang-orang karena dinilai nggak becus gitu. Masa untuk menemukan satu orang anak aja nggak bisa gitu. Namun 5 bulan setelah menghilangnya Walter, seorang bocah laki-laki pun muncul dan mengaku bahwa dirinya adalah Walter Collins. Dia ditemukan di DeKalb, Illinois, dan Christine yang mendapatkan kabar ini tentu saja sangat bersukacita. Akhirnya putra kesayangannya ditemukan. Dia bahkan membayar sebanyak $70 untuk menemui anak itu dan membawanya kembali ke Los Angeles. Polisi pun kemudian segera menyelenggarakan semacam kayak preskon gitu kali ya. Jadi dia ngundang semua media untuk datang demi menghapus publisitas negatif yang sebelumnya, yang katanya polisi nggak becus nemuin satu orang anak. Nah, mereka undang lagi tuh media-medianya untuk mendapatkan publisitas positif. Apalagi pada saat itu kepolisian ini tengah diterpa skandal korupsi yang menodai reputasi Departemen Kepolisian. Tapi saat Christine finally ketemu nih sama anak yang mengaku sebagai Walter Collins, Christine kemudian bilang bahwa itu bukan putranya. Kapten J.J. Jones, yaitu petugas yang bertanggung jawab atas kasus ini, kemudian memberitahu Christine agar membawa bocah itu pulang dulu ke rumah selama beberapa minggu. Christine pun kemudian terpaksa mengalah dan akhirnya dia terpaksa membawa anak itu pulang ke rumahnya. Walaupun di dalam hatinya itu dia tahu ini tuh bukan anak saya. Ya namanya juga seorang ibu, pasti dia tahu lah ya bentuk dan rupa anaknya. Nah, 3 minggu kemudian Christine kembali menemui Kapten Jones dan bersikeras bahwa bocah itu memang bukan Walter Collins. Setelah mereka berdebat nih antara Christine yang bersikeras bahwa anak itu bukan Walter Collins dengan pihak kepolisian yang mengatakan enggak, itu tuh anak kamu cuma stres doang, makanya kamu nggak ingat bentuk anakmu seperti apa. Nah, karena kepolisian udah capek ya, jadi Christine ini diinapkan di bangsal psikiatris di Los Angeles County Hospital di bawah kode 12, yaitu sebuah kode istilah yang digunakan untuk menandakan pasien yang dianggap sulit. Waduh, ini kasusnya benar-benar gila banget ya. Ada seorang ibu loh yang kehilangan anaknya, terus setelah berbulan-bulan menanti dan anaknya ditemukan, ternyata itu bukan anaknya yang asli, cuman ngaku-ngaku doang. Dan ketika dia ini lapor ke polisi, polisi malah menjebloskan dia ke rumah sakit jiwa. Oh my god. Nah, anak yang ngaku-ngaku sebagai Walter Collins ini juga berhasil ya meyakinkan polisi dan juga psikiater bahwa dia memang Walter Collins. Padahal Christine jelas-jelas sebagai seorang ibu tahu lah ya bentuk fisik anaknya, kayak Walter Collins yang asli itu tuh nggak disunat. Tiba-tiba yang datang malah udah disunat ya kan. Nah, akhirnya nih LAPD Kapten J.J. Jones menginvestigasi secara khusus kasus Walter Collins ini. Dia pun akhirnya merasa bahwa ada yang aneh nih dari anak tersebut. Jones selalu mengirim anak itu ke psikiater di Los Angeles County General Hospital. Dan saat berada di sana selama beberapa hari, Jones kemudian mencoba untuk mengorek keterangan dari anak tersebut. Rupanya, benar dugaannya, anak tersebut adalah seorang penipu. Dia mengaku bernama Arthur Hutchins dari Iowa, dan menurut ceritanya, setelah ibunya meninggal dunia, dia diasuh oleh ibu tirinya, yaitu Violet Hutchins. Rupanya ibu tirinya itu memperlakukannya dengan sangat buruk. Arthur ini sering dikurung dan juga disiksa, lalu dia memutuskan untuk kabur dari rumah ibu tirinya dan menaiki kendaraan umum. Dia pun pergi ke kota, bekerja serampangan, hingga pada suatu hari saat dirinya tengah berada di Illinois, dia pun berhenti di sebuah kafe. Menurut keterangannya, saat itu dia mendengar nih bahwa ada seorang anak laki-laki yang menghilang di Los Angeles. Dan ada seorang gelandangan di sana yang mengatakan bahwa mukanya Arthur ini sangat mirip dengan Walter Collins. Karena memang foto Walter Collins itu terpampang di mana-mana ya. Nah, Arthur yang melihat foto Walter Collins pun kemudian menyadari bahwa ada kesempatan emas nih di hadapannya. Dia pun gak mau sia-siakan kesempatan itu, mungkin karena dia juga pengen punya seorang ibu yang menyayangi dia dan punya keluarga yang normal kali ya. Terus Arthur ini juga ngefans banget sama aktor Hollywood yaitu Tom Mix. Jadi mungkin dia kayak, aduh ini tuh kesempatan besar banget, aku bisa ke Los Angeles dengan mengaku-ngaku sebagai Walter Collins, aku bisa punya keluarga dan mungkin dia bisa meraih mimpi atau cita-citanya untuk menjadi aktor Hollywood dan juga punya keluarga yang bahagia. Nah, singkat cerita, setelah dia ini menyesuaikan penampilannya agar mirip
mirip dengan Walter Collins ya, seperti yang ada di foto. Dia pun pergi ke kantor polisi dan mengaku bahwa dia adalah Walter Collins yang hilang. Christine dibebaskan dari rumah sakit jiwa 10 hari setelah Arthur Hutchins mengaku bahwa dia bukan Walter Collins. Dan wanita itu lalu mengajukan gugatan terhadap Departemen Kepolisian Los Angeles. Pada 13 September 1930, Christine memenangkan gugatan terhadap Jones dan memenangkan ganti rugi sebesar $10.800 Amerika yang sayangnya nggak pernah dibayarkan oleh Jones. Gila sih, kalau dipikir-pikir emang gila banget ya perjuangan Christine dalam mencari anaknya. Dia sampai dijebloskan ke rumah sakit jiwa berhari-hari. Terus juga setelah dia gugat itu polisi yang jeblosin dia ke rumah sakit jiwa, tapi dia tetap nggak dapat haknya dong. Delusions of persecution and dislocation from reality. She may be a threat to herself or others. We recommend that she be conveyed to the psychopathic ward until her senses can be restored. Pregnant Code 12, Nick, Collins, Christine. This is Mr. Certifying officer? Captain J.J. Jones. My son is missing! Do it, she's sedated properly. No! 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 Orderly, get your photo. Sir. Stop it! Hey! Stop it! Nah, sekarang kita berada di pertanyaan besarnya nih. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada Walter Collins yang asli? Meskipun pencarian telah diupayakan selama bertahun-tahun, namun Walter tidak pernah ditemukan. Namun, anak laki-laki yang baru berusia 9 tahun itu diduga menjadi korban pembunuhan berantai terhadap anak-anak yang dikenal dengan Wineville Chicken Coop Murders. Kasus Wineville Chicken Coop Murders sendiri adalah kasus yang terjadi di Riverside County, California pada tahun 1926 hingga 1928, waktu yang cocok ketika Walter menghilang. Pada kasus pembunuhan ini, seorang pria bernama Gordon Stewart Northcott melakukan penculikan terhadap anak-anak. Setelah itu, dia membawanya ke peternakan ayam miliknya di Northcott di Wineville, dan di sanalah para korban yang masih berusia belia dilecehkan, disiksa, hingga dibunuh. Perbuatan keji Gordon ini mirisnya dilakukannya bersama ibunya. Pada saat polisi menggerebek peternakan ayam itu, mereka menemukan banyak sekali anggota tubuh yang udah nggak lengkap dikuburkan di sana-sini. Dan Walter diduga merupakan salah satu dari para korban tersebut. Christine akhirnya bertemu ya dengan Gordon Northcott, sang psikopat. Setelah pertemuan pertama, entah mengapa Christine ini tuh kayak yakin kalau anaknya itu masih hidup. Dia bertanya ya kepada pria itu apakah dia membunuh putranya. Dan setelah mendengar jawaban Gordon yang berputar-putar dan tidak konsisten, dia menyimpulkan bahwa pria itu gila. Karena Gordon ini tuh kayak gak yakin gitu ya apakah dia ini pernah bertemu dengan Walter Collins, apalagi membunuhnya. Sehingga Christine pun berpegang teguh ya dengan harapan bahwa Walter Collins ini masih hidup dan sedang berada di suatu tempat. Saat di penjara, Gordon pun mengirimkan Christine sebuah telegram beberapa hari sebelum dia dieksekusi mati. Dan di dalam telegram itu, dia mengatakan bahwa dia telah berbohong ketika menyangkal bahwa Walter termasuk salah satu korbannya. Gordon pun berjanji ya dalam telegram itu bahwa dia akan mengatakan hal yang sebenarnya kalau Christine datang sendirian. Dan hanya beberapa jam sebelum eksekusi mati, Christine pun datanglah nih sendirian untuk menemui Gordon. Tapi melihat kedatangan wanita itu, Gordon malah menolaknya. Gordon berkata kepada Christine, "Aku tidak ingin melihatmu. Aku tidak tahu apa-apa dan aku tidak bersalah." You answer me. Did you kill my son? Yes. You better get off of me. Or what? Did you kill my son? I don't know. Did you kill my son? You know his name. Sebuah laporan berita mengatakan bahwa Christine yang marah atas tanggapan Gordon juga sekaligus agak merasa lega ya, karena jawaban ambigu Gordon ini memberikannya harapan bahwa Walter anaknya masih hidup.
Dan selama bertahun-tahun, Christine menolak untuk percaya bahwa putranya adalah korban dari pembunuhan berantai Wineville Chicken Coop Murders. Selama 36 tahun lamanya, perempuan itu mencari Walter dan berharap putranya suatu hari akan kembali. Namun, seperti yang kita duga, Walter tidak pernah kembali. Bahkan sampai Christine menghembuskan nafas terakhirnya pada 8 Desember 1964. Kasus ini benar-benar bikin aku sedih banget ya teman-teman. Apalagi setelah nonton film Changelings, yaitu film yang diangkat dari kasusnya Walter Collins ini, yang diperankan oleh Angelina Jolie. Yaitu filmnya tuh tahun 2008, filmnya benar-benar menguras air mata banget. Di situ kita bisa melihat perjuangan Christine untuk mencari anaknya, terus juga perjuangan dia sampai dia dijebloskan ke rumah sakit jiwa. Menurutku kalian wajib banget sih nonton film Changeling ini. Kalian bisa nonton di Netflix by the way. Ratingnya lumayan bagus, terus juga acting Angelina Jolie nggak pernah gagal ya. Tapi siapin tisu kalau kalian nonton film ini karena emang beneran sedih, apalagi kita tahu bahwa ya itu beneran terjadi gitu. Tapi menurut kalian sendiri bagaimana? Apakah Walter Collins memang masih hidup ketika itu dan dia memang bukan korban dari pembunuhan berantai tersebut? Sayangnya pada tahun itu mungkin belum ada tes DNA ya, jadi nggak bisa dites tuh tulang-tulang korbannya, apakah ini ada tulangnya Walter atau bukan. Tapi pihak kepolisian dan orang-orang sendiri meyakini bahwa memang Walter Collins ini sepertinya juga merupakan salah satu korban dari pembunuhan berantai tersebut. Tapi ya namanya juga seorang ibu ya, Christine ini tetap yakin dan bersikeras kalau anaknya yaitu Walter Collins masih hidup dan mungkin itu tersesat. Pokoknya dia masih hidup dan sedang berada di luar sana. Walaupun sampai akhirnya dia meninggal, dia nggak pernah ketemu sama anaknya lagi. Well, that's all for today's video. Kasusnya benar-benar menguras emosi aku kali ini. Oh ya, kalau misalnya ada informasi dari aku yang salah, kurang tepat, kurang lengkap, atau kalian punya informasi tambahan tentang kasus menghilangnya Walter Collins, silahkan komen aja di bawah. I hope you guys enjoy this video. Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, and subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru, kalian tidak ketinggalan. Thank you so much for watching. I love you all, and I'll see you in my next video. Bye guys.